Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang kamu rasakan ketika mantan berdoa habis-habisan agar jangan pernah balik kepadamu, dan kamu berdoa juga habis-habisan agar mantan menjadi jodohmu. Ya, ini sering nih terjadi seperti ini. Jadi dua-duanya punya keinginannya masing-masing. Dia menginginkan mantan balik kepadanya, sementara mantannya selain berjuang untuk melupakan, dia juga berdoa habis-habisan agar jangan sampai balik bersama dia. Mantan tentu tidak berdoa sendirian ya. Artinya dia tentu juga mendapatkan banyak bantuan doa. Baik itu dari teman-teman, sahabat-sahabatnya, mungkin dari orang tuanya, ya, dan seterusnya. Nah, jadi mereka berdoa kan, apalagi doa orang tua untuk anaknya, apapun kualitas orang tua itu. Orang baikkah, tidak baikkah, dan seterusnya. Tapi ketika dia berdoa untuk anaknya, maka doanya adalah doa yang mustajab. Ya, salasun da'awati mustajabah la syakka fihinna da'watul walidi. Ada 3 doa yang mustajab, yang sama sekali tidak diragukan. Peringkat yang pertama adalah doa orang tua untuk anaknya. Belum mantan juga misal dibantu doa oleh guru spiritualnya, ya, orang tuanya juga mungkin punya guru spiritual dan seterusnya dan seterusnya. Maka apa yang kemudian kita rasakan? Ya, ketika ada 2 doa yang berhadap-hadapan seperti ini. Dan kira-kira doa yang mana yang akan keluar sebagai pemenangnya. Nah, jadi ya, ada 2 doa yang berhadap-hadapan. Maka doa yang mana yang akan terkabul? Mantan sudah punya keunggulan, karena tadi dia dibantu doa oleh orang tuanya. Bahkan mungkin perpisahan itu juga yang menginginkan orang tuanya. Bahkan sebelum berpisah dengan kita pun, orang tuanya mantan selain berusaha untuk ngompori mantan agar pisah dengan kita, mereka juga berdoa agar mantan berpisah dengan kita. Jadi mantan masih sama kita nih, orang tuanya sudah berdoa agar mantan jangan pernah misal menikah dengan kita kalau yang belum menikah. Atau kalau yang sudah jadi suami istri, doa mereka agar bercerai dan seterusnya ya. Ini biarpun orang tuanya sendiri ya. Sebenarnya ketika dia ngompori, ini anak dan mantu sudah ya, bukan lagi calon mantu, tapi sudah anak dan mantu, artinya sudah menikah. Kalau berdoa sih enggak apa-apa. Tetapi ketika mereka ngompori mantan agar bercerai dengan kita, nah itu dosa mereka sangat besar ya. Mereka termasuk orang ketiga juga itu. Waman afsada mero'atan ala zawjiha falaisa minna. Dan barang siapa yang merusak hubungan seorang istri dengan suaminya, maka kata Rasulullah, falaisa minna, dia bukan bagian
dari kami atau dia bukan golongan kami. Ya, nah jadi jelas ya. Tetapi meskipun orang tuanya dosanya banyak, ya karena sudah memisahkan itu tadi, ketika dia berdoa untuk anaknya, ya doanya juga tetap mustajab. Sehingga apa yang kita rasakan ketika ada doa-doa ya yang seperti ini tadi, dan doa mereka juga doa-doa yang kuat ya, tentu akan memberikan dampak dan pengaruh kepada kita. Ya, misal kita jadi malas berdoa agar mantan kembali. Kalau kita sudah punya amalan, kita malas mengamalkannya. Jadi doa mereka terkabul dalam bentuk rasa malas pada diri kita. Ya. Jadi sudah dapat nih ketemu langsung misal dengan seorang guru atau seorang ustadz. Ya. Dikasih ijazahan doa atau ijazahan amalan langsung tuh, dan kita merasa nih amalan ini amalan yang kita cari, energinya terasa, kita merasa amalan ini jodoh nih dengan kita. Kan kita pernah membahas ya, ciri-ciri ketika sebuah amalan itu berjodoh dengan kita. Misal ketika kita pertama kali menemukan amalan itu, kita merasa bahagia dan yakin banget. Bahagianya itu kalau kita gambarkan itu seperti, kan sudah pernah merasakan ketika sekolah tuh ya, sama sekali tidak berpikir bakal dapat ranking, tahu-tahu ya berangkat ke sekolah, hari menerima rapot, tahu-tahu ranking 1. Itu bahagianya luar biasa. Ya, kira-kira rasanya itu seperti itu, dan kita yakin betul. Ya, sehingga ketika kita mengerjakan amalan itu karena kita senang, bahagia, berjodoh, dan kita yakin kita mengerjakannya ringan. Meskipun misal amalan itu termasuk kategori amalan yang berat. Ya, amalan yang berat itu misal satu kali mengerjakannya butuh waktu paling tidak 2 jam. Dan itu pun tidak bisa dikerjakan di waktu ketika kita masih bugar. Ya, kan ada amalan boleh dikerjakan misal ba'da maghrib, ba'da isya, itu kan kita masih bugar. Tapi ada amalan yang memang harus dikerjakan tuh tengah malam, di atas jam 12. Ya, jadi kita sendiri sudah capek gitu kan, amalannya berat, tetapi kalau kita yakin dan amalan itu berjodoh dengan kita, kita mengerjakannya dengan ringan, ya karena kita semangat kan gitu. Nah, tapi kita kemudian merasakan malas. Ya kok mau ngerjakan besok sajalah. Ditunda terus dan seterusnya. Nah, itu tanda tuh bahwa sesungguhnya kita juga sedang digarap ya oleh mereka, entah dengan doa, entah dengan amalan atau dengan apapun, agar kita tidak berusaha mendekati mantan lagi ya. Kemudian tandanya yang kedua. Tapi sebelum kita bahas ya yang kita rasakan yang kedua, jangan lupa ya, insya Allah hari Sabtu depan ya. Ini hari apa sih? Ini hari sudah masuk nih ya. Hari Sabtu depan, tanggal 17 Mei 2025, jam 9.30 sampai jam 12 siang, kita ada webinar. Ya. Webinar itu adalah seminar online, ya jarak jauh. Nah, sehingga teman-teman yang sekarang bekerja atau kuliah pendidikan ya di luar negeri, di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Jeddah dan seterusnya juga bisa gabung ya.
Kemudian temanya sudah berdoa berbulan-bulan agar mantan kembali, tapi belum ada tanda-tanda mantan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul, ya. Nanti yang mau tanya-tanya di luar tema pun, kalau insya Allah ada ilmunya, nanti kita bahas ya bersama-sama. Yang mau curhat juga boleh kan, kalau live streaming yang bisa ngomong nanti cuman saya. Tapi kalau webinar nanti semua pesertanya bisa ikut curhat di situ. Yang mau minta didoakan juga oke. Nanti kita insya Allah bacakan bareng-bareng ya doa untuk memindahkan perasaan cinta dan kangen di hati kita ke hatinya mantan ya. Nanti informasi dan pendaftaran ya bisa chat WhatsApp ke nomor official yang ada di bawah ini ya. Nanti dikasih link sama admin ya. Pas hari H nanti diklik linknya, nanti insya Allah langsung terhubung ya. Ada yang tanya tuh, butuh laptop enggak Ustadz? Enggak, pakai handphone juga bisa. Saya sering tuh webinar jadi narasumber tapi cuman pakai handphone saja. Oke, jadi itu ya yang kita rasakan, malas. Yang kedua, kita jadi emosinya enggak karu-karuan ya, jadi emosional ketika ada energi yang seperti itu mempengaruhi kita ya. Jadi emosional, siapapun ketemu kita mesti kita marahi. Di rumah itu adik kita ngajak ngobrol mesti kena semprot kemarahan kita, pokoknya bawaannya tuh marah terus. Itu yang kita rasakan. Padahal kita tahu persis kita ini termasuk orang yang sabar, bersama mantan juga kita sabar, tapi kok sekarang jadi bawaannya itu marah, jengkel terus seperti itu. Ya. Dan itu akan berpengaruh juga kalaupun kita tetap berdoa ataupun mengerjakan amalan, itu berpengaruh. Ya. Jadilah kita masih rajin berdoa, masih terus mengerjakan amalan, tapi marah terus. Ya. Selalu tidak sabaran. Kapan nih amalan ini terlihat hasilnya? Ya, mana hasil dari doa-doa dan amalan ini kan gitu. Pokoknya ngeluh teruslah bawaannya. Padahal keluhan itulah yang menjadi tanda sekaligus penyebab tertolaknya doa kita dan tidak manjurnya amalan kita. Sebenarnya semua doa itu terkabul asal orang mau sabar. Semua doa itu terkabul asal orang mau bersabar. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, itu seperti yang tadi itu. Mana hasil dari berdoa ini? Ya, mana hasil dari amalan ini? Gitu kan? Nah, jadi itu. Kita bawaannya jengkel terus dan marah terus. Itu artinya sedang ada energi ya yang mempengaruhi kita agar kita mundur. Ya, tidak lagi mencoba masuk mengganggu kehidupan mantan. Itu yang kedua.
Nah, kemudian yang ketiga nih ya, kita dari waktu ke waktu jadi semakin tidak yakin kalau mantan ini akan balik kepada kita. Jadi bukan keyakinan yang bertambah, tapi justru semakin ragu. Ya, enggak mungkin mantan mau balik ke saya. Enggak mungkin dia masih memikirkan saya, dan seterusnya. Nah, jadi 3 tanda inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya di sana mereka tidak diam-diam saja tuh. Ya. Apalagi ketika kita ini termasuk yang aktif ngejar-ngejar mantan, nunggui di depan rumahnya dan seterusnya. Nah, maka mereka juga berusaha ya untuk memagari agar jangan sampai kita masuk dan mengganggu kehidupan mereka. Nah, 3 hal ini yang kita rasakan. Ya, ketika mereka sedang menggarap kita, entah dengan doa, entah dengan amalan, entah dengan apapun, agar kita berhenti mengejar-ngejar mantan. Pertanyaannya, doa mana yang akan terkabul? Ya kalau kita ikuti ya ini, apa yang kita rasakan ini, ya, malas, jenuh, tadi emosi, ya, kemudian keraguan, ya sudah, yang akan menang doa mereka. Tapi kalau kita menyadari, wah saya ini sedang digarap nih, ya biar berhenti. Nah, kemudian kita melawan apa yang kita rasakan itu. Ketika kita merasa malas, kita lawan. Ya, kita berdoa. Kita teruskan. Ketika kita emosi, kita tahan emosi kita. Agar jangan sampai amalan dan doa kita ini sia-sia kalau kita ngeluh. Keraguan itu kita simpan. Karena apa? Kalau kita curhatkan ke teman-teman, bakal tambah ragu. Oke. Nah, kalau itu yang kita lakukan dan kita tetap bisa fokus berdoa ataupun mengerjakan amalan itu secara istiqomah. Ya, karena kunci keberhasilan amalan itu kan istiqomah, konsisten. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan rutin, istiqomah terus-menerus walaupun itu sedikit. Ya, kalau kita bisa istiqomah, amalan apapun yang kita kerjakan, doa apapun yang kita baca, doa ada begitu banyak yang bisa kita amalkan. Kita buka channel lain pun ada begitu banyak doa dan amalan. Di channel kita ini pun kalau kita buka grup playlist, kan ada playlistnya tuh, kita buka grup doa dan amalan, koleksi doa dan amalan yang bisa diamalkan juga banyak. Tapi kuncinya tadi, ya, konsisten atau tidak. Karena ketika kita digarap dengan doa mereka dan seterusnya, yaitu kita akan kendor. Nah, ya, jadi kalau kita bisa terus istiqomah, konsisten, maju terus, maka insya Allah doa kita yang akan menang. Apalagi kita orang yang dikhianati, orang yang ditolak oleh orang tuanya mantan, kan gitu. Artinya kita orang terzolimi. Tapi kalau kita ikuti apa yang kita rasakan itu tadi, malas, emosi, kemudian ragu, ya sudah, yang akan menang doa mereka dan kita akan berhenti mendapatkan mantan atau berhenti mengejar-ngejar untuk mendapatkan mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.